Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Terima kasih sudah menonton video saya yang kemarin. Saya juga nggak menyangka ternyata penontonnya banyak sekali sampai 100.000 lebih. Yang artinya apa? Dan itu artinya kita memang sangat mencintai negara ini dan kita tidak suka negara kita dihina. Nah, tapi di dalam video tersebut nanti kita akan bahas lagi soal kelucuan-kelucuan yang datang dari negara tetangga kita. Malaysia, yang di sini juga banyak penonton dari sana. Sebetulnya sangat tidak menyukai channel saya ini, tetapi karena penasaran nonton juga, dan itu menambah recehan-recehan yang nanti bisa saya gunakan untuk memperbaiki tampilan channel ini ya. Seperti sekarang misalnya kameranya yang udah bagus, sekarang itu kan murni dari recehan-recehan saya kumpulkan dari video ini gitu, dari YouTube ya, yang diberikan kepada saya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita membahas nanti kelucuan-kelucuan Malaysia, sebelum yang tidak lolos ke putaran ketiga Piala Dunia ini, di video sebelumnya ada komentar dari salah seorang penonton menanyakan, "Bang, waham itu apa?" gitu. Jadi ternyata belum semuanya dari penonton channel ini paham apa itu waham dan kenapa Malaysia ini kita sebut sebagai bangsa waham gitu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu, sebenarnya waham itu adalah kata lain dari delusi gitu, yang di dalam percakapan kita sehari-hari, di dalam percakapan yang kasual gitu, sering kita buat dengan istilah yang salah kaprah, halusinasi atau halu. Padahal itu adalah dua gejala penyakit kejiwaan yang berbeda. Nah, jadi untuk membahas itu, untuk video ini saya bahas khusus tentang waham dan kenapa negeri jiran kita itu kita sebut bangsa waham ya. Di sini saya menggunakan artikel dari Siloam Hospital. Ya, dari Siloam Hospital, jadi medis, kenapa disebut waham ini dan kenapa Malaysia kita sebut bangsa yang waham. Oke. Nah, di sini di waham atau delusi ini masuk ke dalam gangguan psikotik. Ya. Di dalam artikel ini judulnya delusi atau waham, penyebab, gejala dan cara mengatasinya. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa waham atau delusi adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan hayalan. Ya, jadi jelas ya kenapa tetangga kita ini kita sebut sebagai waham ya. Mereka merasa sebagai bangsa yang sangat besar, sangat berpengaruh di dunia, kenyataannya mereka diludahi. Mereka merasa yang kemarin, kenapa saya katakan waham juga, mereka jelas-jelas nggak lolos ke ronde ketiga Piala Dunia zona Asia. Mereka harus ikut kualifikasi Piala Asia 2027 nanti, dan itu pun hanya diambil juara grupnya. Mereka ada di pot 2 yang harus bersaing lagi dengan negara-negara di pot 1, tapi mereka merasa sebagai tim terbaik ya, tim dengan pencapaian terbaik di ronde kedua Piala Asia kemarin. Dan itu umum ya di semua Malaysia, bukan hanya di medianya, di komentator-komentator juga di berbagai media sosial itu dikatakan. Jadi itu jelas gejala waham ya. Terus kondisi ini kerap membuat penderitanya memiliki keyakinan kuat dengan hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Persis kan? Itu nggak sesuai dengan kenyataan. Mereka jelas-jelas tim yang terpuruk gitu, tapi berasa yang terbaik ya. Atau seperti kemarin yang ketika mereka menahan seri Korea Selatan yang akan mereka ingat sampai bila-bila masa, itu seperti ini ya. Keyakinan kuat terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Bahkan keyakinan tersebut tidak bisa diubah meski sudah dibuktikan salah dengan fakta-fakta gitu. Kita sudah menunjukkan dengan fakta-fakta seperti ini begitu nyata, begitu jelas, tapi mereka tetap tidak bisa mengubah pandangannya bahwa mereka adalah tim yang terbaik, yang terhebat di kawasan mereka, negara yang hebat, negara yang maju gitu. Nah, sebetulnya apa penyebab delusi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari cari tahu jawabannya selengkapnya melalui ulasan di bawah ini. Nah, di artikel ini. Oke. Nah, di sini dia jelaskan lagi waham itu adalah delusi yang nggak bisa membuat kenyataan seperti yang di awal tadi. Nah, terus di situ mereka itu tidak bisa membedakan realita dan imajinasi.
Nah, itulah negara orang-orang di negara tetangga kita ini. Mereka merasa negaranya itu negara yang paling baik, negara yang ini buktinya mereka negara rasis nomor 2 di dunia. Mereka itu yang secara bernegara itu masih membeda-bedakan manusia berdasarkan rasnya gitu. Tapi mereka merasa mereka itu yang terbaik gitu ya, yang dibutuhkan oleh semua orang gitu. Nah, kemudian sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada dalam pikirannya. Nah, makanya mereka itu berperilaku seperti itu. Mereka sombong, mereka itu angkuh, mereka ini karena merasa hebat. Padahal mereka nggak ada apa-apanya. Itu Malaysia ini ya. Kenapa kita sebut waham, oke? Nah, terus secara umum waham adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi. Nah, di sini nih letak kesalahpahamannya itu bahwa orang menyebut halu padahal waham ya. Meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata, terdapat perbedaan antara delusi atau waham dan halusinasi. Ya, yang jarang disadari oleh masyarakat. Nah, di sini kadang-kadang kita keliru ya menyebut bahwa itu halu, padahal sebenarnya waham. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi membuat seorang percaya yakin kuat suatu sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Nah, itu banyak ya. Lihatlah semua komentar-komentar orang Malaysia di sini gitu di channel ini atau di media sosial yang lain gitu ya. Itu pas sekali memang dengan kondisi waham ini. Nah, kendati demikian ya, itu berbeda dengan halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi. Jadi persepsi yang berubah, persepsi fisik gitu ya. Misalnya orang merasa mendengar ya, atau merasa mencium, atau merasa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu halusinasi. Malaysia mungkin ada sedikit seperti itu, tapi kurang tepat kalau disebut mereka itu sebangsa yang halu, tapi lebih cocok itu waham gitu kan. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersama dengan halusinasi, tapi mungkin ada juga yang muncul seperti itu mereka ya, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang paling lazim disebut skizofrenia. Nah, skizofrenia ini kalau kita di dalam bahasa kasual sehari-hari itu disebut gila. Gila itu skizo. Nah, penyebab delusi. Nah, ini yang menarik nih, penyebab delusi ya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab seseorang mengalami delusi. Tapi ada beberapa kondisi atau faktor yang dapat diduga menjadi pemicu delusi, diantaranya sebagai berikut. Oke. Pertama, faktor genetik. Ya, seseorang memiliki keluarga, terutama keluarga inti dengan riwayat gangguan delusi. Ini bisa mungkin kita skip aja. Nggak mungkin juga 30 juta manusia mengalami kondisi seperti itu. Kemudian faktor biologis, gangguan kelainan pada otak berfungsi mengatur proses berpikir atau lobus frontal. Ini juga bisa kita skip. Faktor psikologis atau trauma. Nah, ini mungkin. Ya, atau stres berkepanjangan dipercaya dapat memicu seseorang mengalami gangguan delusi. Selain itu, individu kerap mengisolasi diri dan menjauh dari lingkungan sosial juga lebih beresiko mengalami kondisi ini. Ini masih mungkin karena ada banyak orang Malaysia itu hanya bergaul sesamanya, mereka juga trauma karena dijajah Inggris sehingga merdeka pun mereka takut dulu ya. Mereka nggak, ketika kita itu dulu merdeka sampai berdarah-darah, merdeka atau mati, mereka dikasih kemerdekaan sama Inggris aja takut dulu ya. Nggak mau terima gitu. Nah, jadi itu juga bisa membuat mereka mengalami kondisi waham ya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, ini yang terjadi sangat mungkin ini. Faktor lingkungan dalam beberapa kasus orang menderita gangguan delusi dapat memicu orang lain mengalami hal serupa. Nah, ini makanya kenapa banyak di sana orang itu yang waham di negara tetangga kita ini. Nah, ini yang menarik nih, gejala delusi atau waham ini apa gejalanya? Pada dasarnya delusi adalah kondisi yang dapat menimbulkan gejala beragam sesuai dengan jenisnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, sejumlah gejala umum masing-masing jenis delusi adalah sebagai berikut. Grandiose. Nah, ini Malaysia banget ini. Kondisi yang membuat penderita memiliki harga diri sangat tinggi dan serta menganggap bahwa mereka merupakan orang-orang berbakat, berpengaruh, sangat dibutuhkan orang lain. Nah, kita tonton lagi umpamanya videonya Ustadz Sofyan, itu grandios jelas sekali di sana. Atau kalau di TikTok itu ada Iris Lea, ya yang cikgu itu, kemudian beberapa lagi, mereka itu merasa bangsa itu besar sekali, hebat sekali, berpengaruh dan sangat dibutuhkan oleh orang lain.
Sampai mereka bilang itu kan yang pendatang haram itu teruk lagi dari hewan ternak katanya. Nah, jadi mereka itu merasa dirinya sangat besar. Itu gejala waham sekali. Nah, kemudian kondisi ketika persecutory, ya, itu kondisi ketika seorang mempercayai bahwa dirinya sedang diperlakukan secara tidak adil. Nah, itu yang terjadi dalam sepak bola ini. Kita lihat, mereka itu merasa diperlakukan tidak adil. Indonesia itu dapat enak terus, dapatnya dengan negara-negara ASEAN gitu katanya kan. Kita ini dikasih Asia Tengah, dikasih Arab, seperti itu. Jadi mereka itu merasa diperlakukan tidak adil, merasa sedang ada orang lain berusaha mencelakainya gitu. Padahal kenyataannya nggak kayak begitu. Nah, makanya mereka disebut waham. Kemudian ada erotomania, ditandai dengan keyakinan kuat bahwa seorang sedang jatuh cinta padanya, yaitu mereka itu merasa negaranya itu sangat disukai orang lain, ya, sangat dicintai orang lain. Kenyataannya orang Malaysia sendiri pada keluar. Dan yang terakhir ini kayak bule yang lagi viral itu ya bilang Joe Stone itu Penang itu menjijikkan, Ipoh menjijikkan, tidak akan kembali lagi ke Malaysia. Itu realitasnya. Tapi mereka realitas yang mereka bayangkan nggak begitu. Negara mereka itu sangat hebat gitu ya. Terus jealous yang nggak usah kita bahas lagi. Jealous itu ya mereka iri terhadap apapun pencapaian kita di Indonesia ini. Malaysia itu sangat iri gitu. Ya kan, apakah budaya kita, kemudian semua diklaim itu punya mereka, itu ciri-ciri waham ya, bizarre, jealous. Kemudian ada bizarre. Ya ini bizarre, ini delusi menyebabkan penderita meyakini hal tidak wajar. Contohnya penderita waham ini merasa kalau sini dirinya tembus pandang. Nah, kalau mereka ini merasa dirinya keturunan Nabi Ibrahim lah, merasa mereka itu dulu menguasai dunia apa segala macam. Jadi hal-hal yang bizar gitu, keyakinannya itu nggak betul-betul nggak nyata gitu, ya. Jadi seperti itu kira-kira kalau delusi ini. Kalau cara mengatasinya nggak perlu saya bahas. Nah, jadi itu penjelasannya ya kepada para penonton channel ini yang masih bertanya apa itu waham dan kenapa selama ini negara tetangga kita yang tidak pernah senang dengan kemajuan Indonesia ini dalam hal apapun kita sebut bangsa yang waham. Itu penjelasan medisnya ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.